Oke, sekarang kita paku keling. Hitungan paku keling pada prinsipnya sama dengan hitungan baut ya. Paku keling digunakan untuk sambungan tetap antara dua plat atau lebih, misalnya pada tangki dan boiler. Paku keling dalam ukuran yang kecil dapat digunakan untuk menyambung dua komponen yang tidak membutuhkan kekuatan yang besar, misalnya peralatan rumah tangga, furnitur, alat-alat elektronik dan lainnya. Karena sifatnya yang permanen, maka sambungan paku keling harus dibuat sekuat mungkin untuk menghindari kerusakan patah. Nah, ini contohnya ada kepala, badan, ekor, tailnya, ya. Jadi jenis kepala paku keling antara lain sebagai berikut. Kepala paku keling untuk penggunaan umum dengan diameter kurang dari 12 mili. Paku keling untuk penggunaan umum dengan diameter 12 sampai 48. Kepala paku keling untuk boiler atau kettle uap atau bejana tekan dengan diameter 12 sampai 48 mili. Ya, ini adalah bagian utama paku keling dan ini adalah standarisasinya. Nah, sekarang kita lihat yang biasa digunakan antara lain baja, bras, aluminium, dan tembaga. Tergantung jenis sambungan atau beban yang harus diterima oleh sambungan. Kalau untuk umum, untuk mesin itu adalah biasanya pakai low carbon, steel, atau rock iron. Sementara pengguna khusus bisa pakai weight, corrosion, or material constraints apply seperti copper plus alloy ya, aluminium plus alloy, dan monel. Nah, ini cara pemasangannya. Jadi pertama kali seperti ini ditaruh di sini, setelah itu ini dipres sehingga berbentuk seperti ini. Ya. Di sebelahnya biasanya ada ininya Pak, ada penangannya. Oke. Plat yang akan disambung dibuat lubang sesuai diameter paku keling yang akan digunakan. Biasanya diameter lubang dibuat 1,5 lebih besar dari diameter paku keling. Paku keling dimasukkan ke dalam lubang plat yang akan disambung. Bagian kepala lepas dimasukkan ke bagian ekor dari paku keling dengan menggunakan alat atau mesin penekan atau palu. Tekan bagian kepala lepas masuk ke bagian ekor paku keling dengan sesuaian paksa. Setelah rapat atau kuat, bagian ekor bisa kemudian dipotong dan dirapikan. Mesin atau alat pemasang paku keling dapat digerakkan dengan udara, hidrolik, atau tekanan uap, tergantung jenis dan besar paku keling yang akan dipasang. Nah, ini contohnya Pak, tipe pemasang paku keling ya. Lap joint, jadi ada namanya juga lap joint. Ini ada dua plat disambung pakai paku keling, ya. Terus ada juga yang namanya single rivet lap joint, ada double rivet lap joint, dan zigzag rivet lap joint. Ini adalah pemasangan lap joint. Kalau ini ditarik ke sini, sini akan terjadi geser. Sini. Ini sambungan butt joint, ya. Ada 3 plat sini ya. Tipe butt joint digunakan untuk menyambung 2 plat utama dengan menjepit menggunakan plat lain sebagai penahan atau cover, di mana plat penahan ikut dikeling dengan plat utama. Yang plat utama yang ini ya. Tipe ini meliputi single strap butt joint dan double strap butt joint. Terminologi sambungan paku keling pertama yang kita tahu harus speed, yaitu jarak antara pusat satu paku keling ke pusat berikutnya diukur secara paralel. Kedua, diagonal fit, yaitu jarak antara pusat paku keling antar sumbu lubang paku keling pada pemasangan secara zigzag. Back speed, yaitu jarak antara sumbu lubang kolom dengan sumbu lubang kolom berikutnya. Margin atau M adalah jarak terdekat antara lubang paku keling dengan sisi plat terluar. Kerusakannya dapat terjadi pada paku keling, yaitu akibat menerima beban sebagai berikut. Nah, ini ya. Tearing of the plate and edge, yaitu robek pada bagian pinggir dari plat yang dapat terjadi jika margin atau M kurang dari 1,5D. Jadi dia ketarik ya dengan diameter paku keling. Jadi kalau misalkan ini ada kerusakan seperti ini nih. Ya, sobek di sini. Kalau ditarik ya. Ini M-nya nih. M-nya kalau kurang dari 1,5D. Jadi kalau misalkan D-nya 4, berarti M-nya harus 6. Margin jaraknya ini ya. Jadi ini kalau kita lihat nih. Nah, ini sobek di sini nih. Ya, atau sobek di sini. Ini yang merah-merah yang sobek. Ya. Sobeknya karena kepaksa ketarik sana, yang ini sobeknya ya.
tearing of the plate cross row pivot, robek pada garis sumbu yang ini dan bersilangan dengan garis gaya. Jadi kalau kita lihat nih, putusnya ada di garis sumbu. Ini adalah M-nya. Nah, M-nya kurang dari 1,5 D. Ya. Jika P adalah pitch, D diameter coupling, T tebal plat, T adalah tegangan tarik izin bahan. Maka luas bidang tearing adalah P min D ya. P ini pitch min D dikali dengan T. Sehingga tearing resisten pitch length adalah T izin dikali AT. Sehingga TT P min D kali T. Jadi yang A-nya ini Bapak ganti dengan P min D kali T. Terus yang berikutnya adalah kerusakan sambungan plate karena beban geser. Nah, jadi yang putus adalah di sini. Ya, kalau ini ditarik yang putus di sini. Yang merah-merah ini ya. Karena dia akan ketarik. Jadi yang putusnya adalah paku keling. Kalau yang tadi kan yang putusnya platnya. Ya. Nah, ini kalau kita mau hitung, jika D diameter coupling, tegangan geser izin bahan paku keling, dan N jumlah paku keling per panjang. Single state ya, geseran tunggal yaitu adalah luas permukaan gesernya pi per 4 D kuadrat. Daya geser maksimum adalah pi per 4 D kuadrat dikali tegangan geser dikali dengan N. N ini adalah jumlah paku keling. Double shear, rumus A-nya 2 pi per 4 D kuadrat, gayanya adalah daya gesernya adalah 2 pi per 4 D kuadrat kali tegangan geser kali N. Kalau geserannya ganda teoritis. Terus double shear aktual yaitu adalah A-nya adalah 1,875 kali pi per 4 D kuadrat. Gaya gesernya adalah 1875 kali pi per 4 D kuadrat kali tegangan geser izin kali dengan jumlah paku keling. Ini adalah kerusakan crossing pada paku keling. Jika D-nya adalah diameter paku keling, ya, T-nya adalah tebal plat ini. Ini adalah tegangan geser izin bahan paku keling, N-nya jumlah paku keling. Jadi rumusnya sama ya, tinggal ini. Cuman ini tadi, yang ini harusnya bukan ini. Kalau geser kan tadi terus yang ini, nih, ya. Nah, selain itu ada namanya efisiensi, yaitu adalah berdasarkan perbandingan kekuatan sambungan dengan kekuatan unriveted. Kekuatan sambungan paku keling tergantung pada FB, FS sama FC. FT nih, F ini FT ya. Dan diambil harga terkecil, di mana kekuatan unrivet F sama dengan P kali T kali tegangan tarik izin. Efisiensi sambungan keling rumusnya adalah efisiensi sama dengan list of FT, FS sama FC ya. Ini FT nya F tekan, FS nya F shear, F nya F compress dibagi PT tegangan tarik ya. Dengan FT, FS, FC diambil yang terkecil, di mana P adalah pitch, T adalah tebal plat, T adalah tegangan tarik izin bahan plat. Nah ini ya, contoh ya, efisiensi kalau single repeat itu sekitar ada 45 sampai 60 kalau lap join. Tapi kalau triple repeat sekitar 72 sampai 80. Kalau butt join triple kuadrat triple adalah 80 sampai 90. Terus yang lapis 4 itu adalah 85 sampai 90. Dan ini adalah kalau kita mau bikin paku kelingnya diameter 12, maka lubangnya adalah 13. Kalau 27 adalah 28,5. Jadi terserah di sini kita mau bikin paku keling, tapi tambahannya adalah 1,5. Ya. Ini kalau kita lihat kan di sini kan, ini mulai 27 mulai tambah 1,5, mulai 30 1,5, 33 1,5 semua ya. Nah ini contoh-contohnya keling ya. Ini standarnya. Kalau kita lihat ya, ini pemasangannya jadi pada masa awal setelah ini dipres jadinya seperti ini. Ya. Nah ini dimensinya ya, seng diameter sekian, F diameternya ini, head depth-nya ini, lengthnya ini, setting allowance-nya segini. Ya. Oke. Modelnya ya, ini 90 cm, ini
ini sub, ini universal head, ini ada plat head. Ini pilihannya ya. Pilihan paku kelingnya terserah mau untuk yang mana. Pada umumnya yang ini kan, sama yang ini. Sama. Beda Pak, ini lonjong. Tingginya lebih tinggi. Salah ini sama. Nih ya. Ini sama nominal setnya ya. Ini nanti bisa dilihat ya. Nah, kita contoh soal aja langsung. Yang gampang. Hitung efisiensi sambungan paku klik jenis single rivet lap joint pada plat dengan tebal 6 mm dengan diameter lubang atau dendrokeling dosen dengan hampir 5 meter dengan asumsi 1200 itu bahan platnya, 900 tegangan geser bahan paku keling, tegangan tekannya 1800 bahan paku keling. Jadi bahan paku keling gesernya itu 900, tegangan kompresnya adalah 1800. Ingat, kalau kita lihat sini kan berarti tegangan geser paku keling itu setengahnya dari tegangan kompres. Ya. Ininya bahan platnya 1200 ya. Kalau kita lihat di sini T-nya sama dengan 6 mili, kita bikin senti 0,6, D-nya sama dengan 2 senti. Nah, kita lihat ya, ini udah sama dengan depan ya, kita lihat. Pertama, ketahanan plat terhadap sobekan atau tiring. FT sama dengan F dikurang D kan, pitch tadi kan, dikurang D dikali T dikali tegangan izinkan. P-nya berapa tadi? Kita lihat pitch-nya 5 ya, diameternya 2 ya, kurang 2 dikali T lubangnya ini 0,6 ya, tebalnya nih 0,6 dikali tegangan izin bahan 12.000, dapatlah 21.600. Nah, sekarang bagaimana dengan yang di rivetnya? Kita lihat Fs atau shear Pi/4 D kuadrat kali tegangan geser izin. Pi/4 kali D kuadrat, D-nya 2, tegangan gesernya adalah 9.000, jadi 28270. Crushing resisten on the rivet adalah Fc sama dengan D dikali T 2 dikali 0,6 kali TC 18.000 yang ini ya. Dapatnya adalah 21.600. Efisiensi dihitung dari ketahanan yang paling kecil, yaitu ketahanan terhadap tearing, yaitu FT yang ini atau FC atau yang ini ya. Jadi diambil ini atau yang ini yang paling kecil. Jadi FT ini dapat 21.600, FS-nya 28270, FC-nya 21.600. Berarti kalau kita lihat beban maksimum yang boleh diterima plat ya, beban maksimum nih, P kali T kali tegangan izin bahan, yaitu adalah 5 kali T-nya 0,6 ya, ini beban platnya ya. Ini kan P-nya pitch-nya kan, nih pitch kali tebal plat kali 12.000 dapatnya 36.000. Jadi beban maksimum yang diterima plat 36.000 Newton. Sehingga efisiensinya kita ambil beban terkecil FT atau F atau FC dibagi Fmax. Kita pilih bisa FT atau FC karena ini sama, sehingga kita ambil 21.600. Nah, sementara yang ini Fmax itu adalah yang ini, sehingga efisiensinya adalah 60%. Ada mau tanyakan nggak?